Assalamualaikum. Kali ini Om Q akan menceritakan alur film yang berjudul Debt Collector. Selamat menongkrong. Kisah diawali dengan seorang yang bernama Sue mendatangi sebuah bar. Tanpa diduga, di bar itu terjadi sebuah keributan. Friend yang sedang asik sarapan disuruh oleh bosnya untuk menghentikan keributan itu. Namun para berandalan tua itu tidak terima dan menghina Friend, maka terjadi baku hantam antara Friend dan para berandalan itu. Walaupun sendirian, Friend dapat mengalahkan para berandalan itu. Akibat dari perkelahian itu, sebagian perabotan di bar menjadi hancur dan membuat bos marah kepadanya sehingga ia dipecat. Ternyata kedatangan Sue ke bar itu untuk mengunjungi Friend, teman lamanya. Ia bermaksud mengajak Friend menjalankan sebuah pekerjaan. Friend yang baru saja dipecat dari pekerjaannya langsung menerima ajakan dari Sue ini. Sue menceritakan bahwa pekerjaan itu sebagai penagih hutang yang cocok bagi Friend yang terlihat tangguh dan masih kuat. Mereka pun segera untuk menjalankan tugas. Di perjalanan, Sue bilang ia mendapatkan tugas untuk menagih hutang kepada 3 orang nasabah teman lamanya yang bernama Tommy, dan mereka hanya diberikan waktu selama 48 jam untuk menyelesaikannya. Maka diputuskanlah untuk mendatangi nasabah pertama yang berada di Vegas yang bernama Mal. Di tengah perjalanan mereka pun berhenti untuk mengisi BBM. Ketika sedang mengisi BBM, tiba-tiba datang sebuah SUV yang menghampiri. Friend yang curiga dengan pemilik SUV itu mencoba untuk menghampirinya. Namun tanpa basa-basi, orang yang berada di dalam mobil itu memperlihatkan senapan mesin sambil tertawa mengejek kepada Friend. Friend yang tidak mengenal mereka menanyakan kepada Sue. Sue bilang tidak mengenal mereka dan jangan meladeninya, tetap fokus untuk melaksanakan tugas. Wait, come on. Avante, let's go. Miss Reese is a busy woman. Di Vegas mereka disambut dengan ramah dan tak lama kemudian Mal datang. Ternyata Mal adalah mantan kekasih Sue dan ia telah mengetahui maksud kedatangan Sue karena ia telah mendapat info dari Tommy. Uang pembayaran hutangnya telah ia siapkan dan menyuruh karyawannya untuk memberikannya kepada Friend. Film Mr. French checking. Mal yang masih mencintai Sue mengajak Sue untuk tinggal bersamanya. Namun Sue menolaknya dengan alasan ia masih pengen sendiri. Anjay pisang. Setelah mendapatkan uang dari Mal, Friend menganggap pekerjaannya sangat mudah dan ia mulai menikmati pekerjaan itu. Sue yang masih tidak percaya merasa aneh tidak seperti biasanya Mal menyerahkan uangnya begitu saja. Tak lama kemudian mobil mereka ditabrak oleh mobil lain. Sue curiga ini adalah kelakuan Mal dan anak buahnya. Benar saja, anak buah Mal yang berjumlah 4 orang mencoba untuk menghadangnya dan meminta uangnya kembali. Namun ketika mereka terlihat lengah, Friend dan Sue beraksi dan tak membutuhkan waktu lama mereka dapat melumpuhkan anak buah Mal. Untuk memulihkan tenaga yang telah terkuras habis, mereka pun menginap di sebuah motel. Dan keesokan harinya mereka melanjutkan penagihan kepada seorang yang bernama Esteban Madrid, seorang pemilik klub sasana tinju. Sue mengatakan maksud kedatangannya untuk menagih hutang atas perintah Tommy, tetapi Esteban mengatakan bahwa itu adalah uang sponsor pertandingan tinju salah satu anak buahnya yang bernama Sugar, bukan uang pinjaman. Friend dan Sue tidak mau tahu, mereka tetap memaksa Esteban memberikan uangnya. Esteban pun memberikan syarat kepada Sue apabila ia dapat mengalahkan anak buahnya, Sue akan mendapatkan uang itu. Sue menerima tantangan dari Esteban, walaupun ia enggan untuk melakukannya. Apa boleh buat? Dan mereka pun melakukannya di atas ring. Masa di atas ranjang? Gile benar. Sue yang kewalahan melawan Sugar pada akhirnya terjatuh dan di saat Friend berusaha untuk memberikan semangat kepada Sue, ia ditantang oleh Sugar untuk melanjutkan pertandingan. Hampir saja Friend dapat dikalahkan oleh Sugar. Namun karena ia pernah berlatih jiu-jitsu, kakinya dapat mematahkan tinju Sugar. Sampai pada akhirnya sebuah kuncian dapat mematahkan tangan Sugar. Secara otomatis teman-teman Sugar menghajar Friend. Esteban pun mengancam mereka dengan acungan senjata.
namun Sue dapat merebutnya dan melepaskan Fran dari amukan para petinju. Esteban pada akhirnya memberikan uang itu kepada Sue. Tanpa menunggu lama, mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Di saat mereka sedang makan siang dan membicarakan rencana selanjutnya, tanpa diduga kedua orang yang mereka lihat tempo hari di pom bensin menghampirinya dan bilang kepada Sue bahwa ia mengenal dia di saat berperan sebagai ninja. Ia mengenalnya karena ia sering menonton filmnya. Fran pun tidak mempercayainya kalau temannya ini adalah seorang aktor. Fran mengatakan kepada mereka kalau mereka adalah suruhan Tommy untuk memata-matainya. Kenapa tidak mereka saja yang melakukan penagihan, bukan Sue dan dirinya? Mereka bilang bahwa ia bukan anak buah Tommy, melainkan anak buah Molly. Mendengar nama Molly, Fran bingung karena ia tidak mengetahui permasalahan sebelumnya. Kemudian Sue menanyakan kepada Tommy. Dalam percakapannya dengan Tommy dan menanyakan nama Molly, Tommy menyarankan Sue untuk membawa kabur uang tagihan itu dan tidak perlu disetorkan kepada dirinya. Di saat itu, Sue mendengar Tommy dalam keadaan terancam. Ia menduga bahwa Tommy sedang bersama Molly. My cream off the Vig for you. Sue berniat untuk segera menyelesaikan penagihannya kepada seorang pemilik bengkel moge yang bernama Cyrus Skinner. Fran tak lupa membawa senjata untuk berjaga-jaga dan pekerjaannya dapat selesai dengan cepat. Mereka pun bertemu dengan Cyrus dan mengatakan maksud kedatangannya. Cyrus tidak mau membayar hutang kepada Tommy karena ia pada saat itu meminjam kepada Barbosa yang sudah meninggal. Sue dan Fran kebingungan ketika nama Barbosa disebut. Cyrus menjelaskan bahwa Barbosa adalah kakaknya Molly. Dari cerita ini, Sue paham permasalahan yang terjadi. Molly mengintimidasi Tommy untuk menagih hutang piutang kakaknya melalui dirinya. Kembali ke Sue, Sue tetap meminta Cyrus untuk menyerahkan uangnya, karena itu adalah Cyrus memerintahkan anak buahnya untuk memberikan uang kepada Sue. Namun anak buahnya ini secara diam-diam kabur. Fran berusaha untuk mengejarnya dan berhasil mendapatkan ransel yang berisi uang itu. Ketika mereka akan meninggalkan tempat Cyrus, terjadi perselisihan di antara mereka. Fran yang mengetahui uang itu bukan milik Tommy meminta Sue untuk dibagi dua dengan dirinya. Tidak perlu disetorkan kepada Tommy. Namun Sue beranggapan bahwa uang itu harus diserahkan kepada Tommy. Karena kalau tidak, Tommy akan dibunuh oleh Molly. Karena Sue merasa telah berhutang budi kepada Tommy dan ia mengkhawatirkan keadaan temannya itu. Perselisihan itu berakibat mereka saling adu jotos. Jesus. Di tengah perkelahian itu, kedua anak buah Molly mendatangi karena mereka akan mengambil uang dan akan menembaknya. Sue dengan sisa tenaga melawan dan berhasil membunuh kedua anak buah Molly dan segera meninggalkan tempat itu tanpa membawa uang, hanya membawa mobil milik kedua orang itu. Sedangkan Sue melanjutkan untuk menyerahkan uang hasil tagihannya kepada Tommy. Sesampainya di tempat Tommy, Tommy menyesali kedatangan Sue. Molly yang kegirangan karena Sue membawakan 2 tas yang berisi uang memerintahkan anak buahnya untuk mengambilnya. Sue yang mengetahui Tommy dalam ancaman Molly tidak begitu saja memberikan uang. Ia yang sudah mempersiapkan senjata dalam tasnya segera menyandera anak buah Molly dan meminta Molly untuk membebaskan Tommy. Namun anak buah Molly ini berhasil melepaskan sanderanya dengan cara menyetrum Sue. Dan ketika Molly menginginkan Tommy untuk menyaksikan penderitaan Sue mati secara perlahan, tiba-tiba Fran bersama anak buah Ma menembaki Molly dan anak buahnya. Ketika ia meninggalkan Sue secara diam-diam, ia menghubungi Ma untuk meminta bantuan karena ia tahu Sue dalam keadaan bahaya menghadapi Molly, seorang gangster besar. Dalam aksi tembak menembak itu, Tommy tewas ditembak Molly dan Molly tewas ditembak oleh Sue.
Mereka pun selamat dan berhasil meninggalkan tempat itu dengan dibantu Mal yang telah menunggu mereka. Di akhir film, Fran mendapatkan tawaran pekerjaan dari seorang temannya sebagai seorang debt collector, sedangkan Sue memutuskan untuk tinggal bersama Mal di Vegas. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, aduh makan padang, paling enak sama rendang, cakep. Sejauh-jauh Sue terbang, pada akhirnya kembali ke Mal pulang. Wassalam.